Assalamualaikum. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran hari ini, ayo kita bercerita. Judulnya Gagak Sang Pembohong. Pada suatu hari, hiduplah seekor burung gagak yang berhati baik dan tidak pernah sombong. Namun, dia sering iri hati jika ada yang memanas-manasinya. Dari atas pohon, dia selalu mengawasi hewan lain untuk memantau keadaan sekitar, memberikan pertolongan jika ada yang perlu dibantu. Kebaikannya terkenal sampai ke penjuru hutan. Semua hewan menganggapnya dewa penolong yang menjaga hutan. Suatu ketika, semua penghuni hutan berkumpul menjadi satu untuk melaksanakan pesta hutan. Acara pesta hutan biasa dilakukan 5 tahun sekali untuk memperingati hari kebersamaan antar hewan sehutan. Acara itu dilaksanakan di pusat atau tengah hutan. Tujuannya agar semua hewan bisa hadir semua. Gagak menjadi tamu undangan khusus. Dia mendapatkan tempat untuk spesial di samping raja hutan. Semua hewan memakluminya karena memang Gagak adalah hewan yang pantas untuk duduk di kursi itu. Seperti biasa, selalu ada sesi tanya jawab antara raja hutan dan hewan lain. Semua berjalan lancar, namun ada hal yang aneh. Tampak seekor burung pipit berada di samping Gagak. Harusnya kamu yang menjadi raja hutan, bukan dia. Bisik burung pipit ke telinga Gagak. Jangan berkata seperti itu tidak baik. Jawab Gagak yang sebenarnya memikirkan perkataan tadi dan menginginkannya menjadi raja hutan. Kamu cukup mengarang cerita untuk menjadi raja hutan. Sampaikan kepada semua hewan bahwa akan ada pemburu liar masuk ke hutan ini. Tanpa mendengarkan jawaban Gagak, Pipit pun terbang ke atas kepala gajah, kemudian memperhatikan apa yang akan dilakukan Gagak. Kenapa tidak kita lakukan pemilihan raja hutan? Teriak Gagak percaya diri memotong pidato singa sang raja hutan. Suasana menjadi hening, tidak ada satu hewan pun yang berkata apa-apa. Iya, kenapa kita tidak laksanakan pemilihan? Teriak gajah yang memecahkan suasana itu. Rupanya, selama berada di atas kepala gajah, burung pipit itu menghasut hewan lain untuk melaksanakan pemilihan. Beberapa waktu lalu, aku mengintai dari atas pohon. Ada banyak kejadian. Salah satunya akan ada pemburu yang datang 3 hari lagi. Jika kalian tidak memilih aku menjadi pemimpin kalian, maka aku tidak akan membantu kalian melawan pemburu. Teriak Gagak dengan sombong. Semua hewan menjadi ketakutan, menjadikan raja hutan geram. Ada apa dengan Gagak ini? Kenapa dia jadi berubah? Pikirnya dalam hati. Memang apa yang hendak kau lakukan untuk membantu kami? Tanya singa menegaskan sikap Gagak. Aku akan mengacaukan pemburu agar tidak masuk ke hutan ini. Jelasnya. Mereka akan datang, tetapi aku tidak akan memberitahukan dari mana arah mereka datang. Semua hewan berbicara sampai gaduh. Sudah, jika memang itu akan terjadi, biarkan aku yang mundur jadi raja hutan. Aku serahkan tahta ini kepadamu, Gagak. Aku hanya ingin rakyatku jadi aman dan tentram. Tegas raja hutan turun dari singgasana dan mempersilahkan Gagak untuk berpindah tempat. Segampang ini menjadi raja hutan, hanya dengan mengarang cerita saja bisa jadi raja. Gumam Gagak yang berjalan dengan bangga.
Rupanya selama ini ada monyet yang terus memperhatikan gerak-gerik gagak selama mengintai dan mengamankan hutan. Tunggu, aku tidak setuju. Pemimpin kumpulan monyet berbicara. Sebelum semua ini menjadi kesalahan besar, aku hanya ingin memberitahukan selama ini gagak tidak bekerja dengan baik. Dia hanya tidur di atas pohon, tidak mengintai apa-apa. Yang aku tahu selama ini, burung pipitlah yang mengintai dan memberikan semua informasi kepada gagak, agar dia memberitahukan semua hewan yang terancam, karena suara gagak begitu keras. Jelasnya, gagak yang kaget mendengar itu mulai marah. Bohong, itu semua bohong. Teriaknya sampai semua hewan kaget melihat gagak. Iya betul, kami semua melihatnya. Gagak hanya tidur. Jelas kumpulan hewan monyet yang menjawab dengan serempak. Kalau begitu, kenapa tidak ikut saja yang menjadi raja hutan? Teriak para hewan. Akhirnya burung pipit pun berbicara. Aku siap menjadi raja hutan. Dur, dur. Suara senapan berbunyi, pertanda pemburu sudah datang. Gagak kaget. Dia hanya mengerang cerita, tetapi malah menjadi kenyataan. Gagak yang sedang duduk di kursi kebesarannya menjadi sasaran empuk pemburu karena posisinya pas untuk ditembak. Dan akhirnya gagak pun mati di tangan pemburu. Apa pesan yang terdapat dalam cerita Gagak Sang Pembohong? Yang pertama, jangan suka menghasut orang lain seperti burung pipit. Yang kedua, belajar ikhlas demi kepentingan bersama seperti raja hutan. Dan yang terakhir, jangan jadi pembohong ya. Bu Guru punya cerita lagi. Ayo kita berdiskusi hari ini. Dengarkan ya. Hari ini Bu Guru memberikan pengumuman besok Sekolah Siti mengadakan upacara. Upacara besok dalam rangka Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara diadakan, kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Tujuannya yaitu memberi bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Siti dan teman-temannya menyiapkan bingkisan. Mereka membelikan buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lainnya. Ayo jawab bersama-sama ya. Apa alasan Ibu Guru mengadakan upacara? Karena untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jatuh pada tanggal berapakah Sumpah Pemuda itu? Tanggal 28 Oktober. Kegiatan apa yang dilakukan setelah upacara? Kegiatan bakti sosial. Kenapa? Karena untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Pembelajaran keempat yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 atau 1928 dan naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Makna yang terkandung adalah bahwa setiap peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Ayo kita baca teks Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda 1. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalian hafalkan ya. Kenapa Indonesia disebut negara yang banyak sekali perbedaannya? Karena Indonesia dikenal berbagai suku bangsanya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak,
suku Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa, suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali, dan masih banyak suku lain yang terdapat di Indonesia. Ayo kita bernyanyi. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekian pembelajaran kali ini. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.